Oke, teman-teman selamat datang di kuliah daring sesi kedua ya. Kita akan bahas multiple linear regression. Jadi mudah-mudahan tetap semangat sama kalau nanti ada yang mau ditanyakan ditahan dulu sampai sesi interaktif. Ini lanjutan dari sesi single linear regression. Oke. Jadi sebetulnya sama persis ya. Nggak sama persis juga. Maksudnya ada kesamaan dengan single linear regression. Yang pertama itu adalah kita masih bicara satu variabel dependent y. Nah, tapi bedanya dengan single linear regression adalah sekarang kita punya lebih dari satu x atau lebih dari satu independent variable. Kita juga bisa generalisasi bilang ada k independent variable. Dan sama seperti single linear regression di sini mu nilai rata-rata dari respons y gitu ya terhadap x itu tidak diketahui. Begitu juga dengan beta. Dari beta 0 sampai beta k itu kita tidak diketahui karena yaitu itu adalah variabel dari populasi ya. True regression line ini yang dinamakan true regression line. Kita nggak tahu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sama seperti sebelumnya, kita akhirnya estimasi dengan y hat ini. Kita estimasi dan ini yang akhirnya kita cari tahu B0, B1 hingga akhirnya B1K, BK gitu ya. Itu variabel unik k. Nah, mungkin yang beda lainnya adalah di sini teman-teman notice kalau dia jadi ada dua dimensi di sini. Tadinya kan hanya B1, B2, B1, B0, B1 gitu ya kalau single linear regression. Di sini akan ada namanya ini satu di sini menandakan observasi, jumlah observasi gitu ya. Sementara K ini adalah jumlah variabel unik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi intinya beta itu akan diestimasi dengan B. Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi ada two dimensionality. Jadi kalau Y, dia masih tetap YI, jadi satu dimensional, tetap vektor. Karena dia dependent variable ya. Jadi Y itu adalah fungsi dari beberapa X gitu kan. Ini beda dengan kalau kemarin mungkin teman-teman bicara ada lebih dari satu Y gitu ya, itu repeated response, itu berbeda lagi. Nah, sekarang kalau kita bicara yang multiple linear regression, di sini X-nya itu menjadi two dimensional. Jadi X itu ada indeksnya I dan indeks K gitu. Jadi kalau kita bilang di sini ada K dan I, atau di sini sudah ada. Jadi K dan I di sini. Nah, I itu menandakan jumlah observasi dan K itu nilai unik X. Jadi ada berapa variabel gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya kita mau meramalkan sebuah penghasilan seseorang gitu ya, memprediksi penghasilan seseorang dari misalnya umur, X1-nya umur, X2-nya pengeluaran bulanan seseorang gitu. Jadi kita mengkorelasikan X1 dan X2 terhadap Y gitu. Nah, berarti di sini kan itu hanya ada X1 dan X2, berarti K-nya hanya 2 saja. Jadi dia hanya ada K sama dengan 2. Nah, I-nya itu apa? I itu jumlah titik data, jumlah observasi. Jadi kalau teman-teman ngambil data sampel 10 orang, maka di situ teman-teman punya 10 data penghasilan orang, 10 data umur orang, dan 10 data pengeluaran bulanan orang. Jadi ada 10 Y, ada 10 X1 dan 10 X2 gitu. I itu menandakan 1 sampai 10, K itu 1 dan 2 saja. Kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi Y-nya sih tetap satu dimensi saja vektor. Kita bisa memformulasikan Y itu ya, Y aktual, nilai aktual itu adalah hasil regresi, true regression lainnya adalah beta 0 ditambah beta 1 kali X1I gitu ya. Ini tergantung observasi keberapa. Ini juga X2I gitu ya untuk observasi keberapa dan hingga beta K dikali XKI gitu ya. Dan di sini ada epsilon. Nah, kalau semua yang Greek letter ya, itu artinya adalah dia parameter dari populasi. Jadi kita tidak bisa betul-betul mencari tahu gitu ya nilai itu apa gitu. Maksudnya kita hanya bisa mengambil sampel untuk mencari estimate gitu kan. Nah, akhirnya Y ini sendiri juga didekati dengan
sebuah regresi yang kita ukur B0 sampai B K gitu ya, tergantung jumlah variabel. Ini regresinya adalah YI hat. Nah, ini adalah hasil regresi atau fitted value. Itu yang kita bilang fitted value. Selisih antara fitted value dengan aktual ini kalau E-nya gitu ya, kita bisa pindah E ke kiri gitu ya. YI dikurang E atau misalnya selisihnya ini kan EI ini adalah selisih, E ini adalah residual. Jadi kalau teman-teman misalnya dari data aktual si orang pertama penghasilannya sekian gitu, lalu ada umurnya dan pengeluaran bulanan gitu kan, Y, X1, X2. Teman-teman bikin regression line-nya. Terus teman-teman masukin X1, X2 ternyata ditemukan Y-nya berbeda sama Y aktual gitu. Nah, itu adalah selisihnya residual gitu. Nah, karena si Y-nya ini kan sebetulnya B0 sampai BK kali X ini. Ini YI hat itu yang saya garis panjang ini. Residualnya sendiri adalah elemen terpisah yang kita tidak otak-atik gitu. Dari dia memang sudah ada selisihnya otomatis gitu. Next. Nah, sekarang kalau kita mau mengestimasi parameter B0 sampai BK gitu ya, sesuai jumlah variabel, kita harus memiliki asumsi bahwa epsilon itu dia terdistribusi secara independen dan identical. Jadi IID, independent and identically distributed gitu. Dengan min 0 dan variance sigma squared. Nah, jadi di sini sama seperti kita bisa memformulasikan sum of square error gitu ya. Kan tadi kita bicara errornya sendiri itu selisih antara Y dengan Y hat gitu. Actual dan fitted prediction. Nah, SSE-nya sendiri kita bisa bilang adalah fungsi sum of square error gitu, penjumlahan dari squared error. Kenapa di squared? Agar dia tidak ada plus minus ya. Jadi memang kita ngambil nilai. Bisa juga sebenarnya sum of absolute error gitu ya. Ada pengukuran lainnya, mean absolute percentage error gitu. Itu dia mutlakin gitu, nggak di square. Tapi nggak apa-apa kalau SSE ini dia pakai square. Nah, jadi sama seperti fungsi lainnya, dia memiliki kalau diingat-ingat kembali kalkulusnya, jadi kalau kita mau mencari titik minimum dari suatu fungsi, kita harus diferensialkan. Karena kalau kita bicara fungsi matematis gitu ya, meskipun dia x-nya sudah banyak gitu, multivariat, tetap saja dia minimum ketika slope gradiennya mendatar. Jadi kalau dia gradiennya masih bernilai sesuatu gitu ya, turunan pertamanya bernilai sesuatu, berarti kan dia belum minimum. Dia masih miring gitu, tandanya ya intinya non minimum, non optima gitu kan. Makanya akhirnya kita diferensialkan, lalu kita sama dengan 0. Jadi gradiennya betul-betul horizontal, berarti ada titik minimum di situ. Nah, sekarang karena kita punya lebih dari 1x, ada x1 sampai xk, yang kita lakukan adalah apa? Diferensial parsial. Jadi kita lakukan diferensial parsial satu persatu. Jadi DSSE per dx1 gitu ya. Itu persamaan pertama gitu. Oh, sorry, kita mulai bahkan dari B0. Jadi kan kita mau mencari nilai B gitu kan. Maka yang kita diferensialkan bukan terhadap X. Jadi DSSE per DB0 gitu. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua adalah DSSE per DB1 gitu. Jadi kan pada nilai berapa gitu, B1 itu menghasilkan SE yang minimum gitu. Jadi gradiennya 0 gitu kan. Kurang lebih gitu. Jadi kita kalau kita punya dua variabel saja, berarti kita punya berapa persamaan? K plus 1. K-nya ada 2, plus 1 jadi 3. Karena kita ada B0, B1, dan B2. Nah, akhirnya karena kita, jadi kurang lebih kita akan mendiferensial parsialkan 3 kali. Kalau kita punya dua nilai X, kayak misalnya yang tadi, kita mau memprediksi penghasilan bulanan dari data umur X1 dan data pengeluaran bulanan. Maka kita akan DSSE per ya tadi B0, lalu ada DSSE DB1 gitu ya, dan DSSE DB2. Jadi ada 3 persamaan. Lebih lengkapnya di slide ini berikutnya. Nah, ini jadi ini yang paling atas adalah hasil diferensial parsial dari terhadap B0. Kalau ini terhadap B1 dan seterusnya sampai BK. Nah, ini dinamakan least square normal estimation equation.
Nanti kalau teman-teman, nah kita kan kalau tadi kita punya 2x gitu ya, berarti kan kita punya k plus 1, berarti 3 persamaan. Kita mencari nilai B0, B1, B2. Kalau teman-teman mencari nilai 3 variabel dan punya 3 persamaan, hasilnya pasti akan ketemu gitu. Gitu. Harusnya ketemu ya, karena kecuali kalau misalnya teman-teman mencari 3 variabel hanya ada 2 persamaan, nah itu jadi tidak akan ketemu satu nilai. Nah, karena persamaan dan jumlah variabel yang dicari sama, kita tinggal substitusi eliminasi dari persamaan yang ini, yang kita sudah diferensial parsialkan. Nanti akan didapat nilai B0, B1 hingga BK gitu, yang akan memberikan SSE minimum gitu. Nah, ini mungkin terlihat simpel ya, kalau teman-teman hanya punya 2x, x1, x2 akan hanya ada 3 persamaan. Tapi kalau teman-teman punya 10 nilai x, k-nya sama dengan 10, maka harus mendiferensial parsialkan 11 kali berarti kan. Nah, makanya akhirnya kita gunakan nanti anotasi matriks. Jadi, kalau tadi kita ingat-ingat kalkulusnya, sekarang kita ingat-ingat kuliah matriks dan vektor. Nah, kita sekarang ke contoh soal dulu. Nah, ini contohnya kita mau mencari koefisien estimate. Kalau di buku ini nggak dikasih tahu nih cara diferensial parsialnya. Dia langsung ngasih tahu aja bahwa, nah di sini kita mau Y-nya adalah emisi. Jadi emisi dari si diesel, mesin diesel itu, dia diprediksi terhadap apa? Terhadap X1-nya humidity, X2-nya temperatur, X3-nya barometric pressure. Nah, lalu respons yang dicari adalah Y-nya itu emisi dalam emisi nitrous oksida dalam ppm part per million. Nah, modelnya kan ini, true regression line, tapi kita nggak tahu. Akhirnya kita dekati dengan Y, gitu ya. Atau ini sama dengan ini kan. Ini juga kita nggak tahu ya, ada betanya. Akhirnya kita dekati dengan Y hat gitu kan. Nilai B0, B1, dan B2. Terakhir dia juga nyuruh meramalkan berapa nilai Y kalau humidity 50%, temperatur 76, dan pressure 29,3 kayak dalam PSI. Di sini dia langsung ngasih tahu. Solusinya adalah B0, B1, B2, B3 langsung ketahuan gitu. Tidak dikasih lihat cara diferensial parsialnya, tapi caranya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu. Hingga akhirnya dari nilai B ini dia plug in ke dalam persamaan Y hat gitu ya. Didapat persamaan ini. Kalau udah sampai sini udah gampang, udah tinggal masukin 50% ke X1, 76 dimasukin ke X2, dan 29,3 di X3. Sekarang kita lihat dulu datanya. Jadi ini solusinya dulu, baru kita lihat datanya. Ini ya datanya ya. Jadi dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, 20 baris. Jadi di sini N sama dengan berapa? 20. Ada 20. Oke. Tulisnya pakai trackpad. Nah, lalu K-nya dia ada 3 ya berarti. K-nya ada 3. Nah, berarti dia akan mendiferensial parsialkan berapa kali? Terhadap B0, B1, B2, B3. Berarti hanya 4 kali saja gitu. Dia akan melakukan diferensial parsial sebanyak 4 kali. Didapat 4 persamaan untuk mencari 4 variabel gitu. Jadi jangan terintimidasi dulu sama jumlah observasi 20, karena pada akhirnya diferensial parsialnya hanya 4 kali. Gitu. Caranya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu. Tinggal kalau teman-teman mau coba silahkan gitu, DSSE gitu. Per D B0, DSSE per D B1, dan seterusnya. Nah, tapi poinnya adalah ya tidak efisien gitu sebetulnya kalau kita lakukan diferensial parsial satu-satu, lama kan. Nah, tadi kalau kita sudah punya Y hat gitu, tinggal kita plug in 50, 76, 29,3 hingga dapat 0,93 ppm. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara formatnya X, jadi formatnya itu kalau ya makanya tadi kan ini dalam XKI ya kalau nggak salah ya. Jadi dia bicara kalau 72,4 ini adalah X1 kalau kita bicara XKI gitu. Jadi jangan salah nanti, jangan kebalik Kak sama I. I itu adalah dia tergantung dari N kan.
Nah, ini KI. Jadi berarti 72,4 ini X1 1. Jadi X1 untuk observasi pertama. Ini kan observasi pertama. 76,3 ini X12. X21. Jadi dia X2 untuk observasi pertama. Ini 29,18 ini X31. X3 untuk observasi pertama. Kalau kita tanya 67,7 ini berapa? Dia adalah X2 untuk observasi 10 gitu. Karena ini observasi 10 dan gitu. Jadi ingat ya, ada dua dimensi di sini kan. Ada jumlah K dan jumlah I. Kalau I-nya tetap satu dimensi saja, jadi hanya vektor. Next. Nah, yang tadi saya bilang, kalau kita bicara diferensial parsial hanya 2 X1, X2, atau X1, X2, X3, itu masih cukup simpel. Tapi kalau sudah sampai 10, 20, itu udah ribet. Makanya di sini kita lakukan matrix notation gitu. Jadi kita bisa memformulasikan, kalau tadi kan si Y itu didefinisikan sebagai B0 tambah B1X1 tambah B2X2 terus sampai BK XK gitu kan. Kalau pakai matrix notation sangat simpel, tinggal bilang X kali beta tambah epsilon gitu. Jadi memang dia ini semua dalam bentuk matrix dan vektor gitu ya. Nah, jadi si Y ini dia banyaknya itu ditentukan oleh jumlah observasi. Gitu kan. Si N. Gitu. Kalau si X gitu ya. X itu ada K dan I. Gitu kan. Dia ada jumlah variabelnya gitu ya. Ke kanan itu dia K gitu. Jumlah kolomnya itu jumlah variabel unik gitu. Kalau ada dua kayak kita tadi itu yang penghasilan ramalan dari umur dan pengeluaran berarti kan ada X1, X2 udah habis sampai sini aja. Sampai sini aja kan udah gitu. Nah, tapi kalau 3 atau sampai K ya sampai kanan. Nah, ini yang kolom pertama di sini ini adalah untuk si B0. Jadi kita tulis satu semua. Jadi dia B ini nanti akan kalau dikalikan ke betanya dia akan ketemu dengan B0 kan. Karena dia kolom pertama nanti dikali di baris pertama di sini. Jadi ini 1 baru dia nilai si X-nya. Gitu. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, kalau si Y ini bergantung dari jumlah observasi. Kalau si X ini dia jumlah kolomnya dari jumlah variabel, jumlah barisnya dari jumlah observasi. Masih ingat kan baris kali kolom kalau di matriks gitu ya. Betanya ini dari jumlah variabel. Jadi di sini baris X ini adalah nilainya N dikali K. N kali K. Oke, ini rada jelek jadi teman-teman ya N kali K di sini adalah kalau dia si beta ini dimensinya K kali 1. 1 kan dimensi matriksnya. Nanti saya harusnya minta iPad ke Prodi nih buat e-learning. Nah, ingat kan jadi kalau matriks N dikali K dikalikan dengan matriks K kali 1 hasilnya adalah N kali 1. Jadi si matriks X beta ini nanti dimensinya adalah N kali 1. N kali 1 berarti dia punya baris N dan hanya satu kolom. Makanya dia akhirnya ditambahkan dengan epsilon. Epsilon dimensinya juga N kali 1. Itu bisa, kalau dia dimensinya beda nggak akan bisa ditambahkan. Itu. Dan dimensi Y juga N kali 1. Jadi ini match gitu. Seperti itu ya formulasi matriksnya. Nah, kalau kita lihat ya, si SSE, sum of square error itu kan, nah tadi kita belajar si XB ini, kan tadi kita Y itu adalah X kali beta. Nah, kalau si XB ini apa berarti? Y hat gitu kan. Ini adalah si Y hat saya tulis. Berarti Y dikurang Y hat adalah residual gitu, E gitu. Nah, kalau dalam matriks gitu penulisannya, SSE adalah Y dikurang Y hat di transpose gitu dikalikan Y dikurang Y hat gitu. Jadi error
transpose dikali error. Nah, ini ekuivalen sama dengan mencari persamaan tadi, DSSE per DB sama dengan 0 gitu. Dan jadi dengan mencari matriks ini dan matriks ini ya, itu sebetulnya kita sama dengan mendiferensial parsialkan berbagai jumlah B. Jadi makanya di sini matrix notation itu menjadi lebih praktis daripada pakai diferensial parsial. Gitu. Nah, teman-teman mungkin bertanya kenapa ini harus dikalikan X transpose? Kan kita hanya X dikali B sama dengan Y gitu kan. Persamaan original kan gini. Nah, XB gitu sama dengan gitu kan, kurang lebih. Nah, jadi ya ini untuk kalau dia diferensial kan sama dengan 0, berarti kan dia errornya sama dengan 0, maka dia bisa dipindah ke satu ruas. Jadi XB sama dengan Y. Kita kalikan X transpose di sebelah kiri ini, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah agar si matriks ini bisa diinverskan. Karena kalau kita XB sama dengan Y kan kita mau nyari si B-nya. B ini kan berarti nanti apapun yang dikalikan sama B ini harus kita inverskan biar masuk ke ruas kanan kan. Gitu. Misalnya ini X dikali B sama dengan Y, maka B adalah Y dikalikan inverse dari atau inverse dari X dikalikan Y. Nah, problemnya adalah syarat inverse. Suatu matriks bisa diinverse kalau dia square. Jadi dia baris dan kolomnya sama, itu syarat pertama, dan syarat kedua dia determinannya tidak sama dengan 0. Jadi diingat lagi cara matriks dan vektornya. Nah, problemnya adalah X itu tidak ada jaminan bahwa dia square matrix. Tadi contoh soal sebelumnya dia ada X1, X2, X3 kan, humidity, pressure, temperatur gitu. Dia ada berarti berapa kolom tuh X-nya? Ada 3 plus 1 kolom kan, plus B0 gitu kan. Paling kiri kan 1 semua, lalu X1, X2, X3, 4 kolom. Observasinya ada 20. Jadi dia ada 20 baris dikalikan 4 kolom. Jadi itu bukan matriks persegi, nggak bisa diinverskan. Nah, makanya biar dia bisa diinverskan, kita harus kalikan dia dengan transposnya dulu. Karena transpos dari 20 kali 4 gitu ya, adalah 4 kali 20. Jadi di sini X transpose itu adalah dimensinya 4 kali 20 dikalikan X yang dimensinya 20 kali 4. Jadi si ini akan menghasilkan dia 4 kali 4 gitu. Akan menghasilkan 4 kali 4, dia matriks persegi, dan kalau dia determinannya tidak sama dengan 0, dia bisa diinverskan. Kalau sama dengan 0 berarti tidak ada solusinya untuk B. Gitu. Ini kita bisa tulis sebagai A untuk memudahkan gitu ya. Menghitungnya tinggal ya sum of product aja kan. Sum of product dari si tiap vektor baris ya dan kolom. Oke, nah selanjutnya si X transpose Y yang di ruas kanan kita tulis simplifikasi sebagai Y, G gitu ya. Jadi akhirnya persamaannya gini, sama aja sebetulnya. Akhirnya untuk mencari B, si A-nya tadi harus diinverskan dikalikan G. Atau kalau kita bongkar lagi G-nya itu apa, A-nya itu apa, ketemu persamaannya seperti ini. Nah, makanya si X transpose kali X ini dia sudah bentuk persegi, dan kalau dia bisa diinverskan, jadi kita akan harusnya dapat nilai B. Gitu. Kalau tadi nggak dikalikan X transpose-nya, maka nggak akan bisa diinverskan. Belum tentu dia simetriks. Gitu. Oke ya, itu cara anotasi matriksnya. Jadi sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, oke. Sekarang kita ke contoh soalnya dulu. Jadi sekarang kita akan mengetahui survival rate gitu ya terhadap 3 variabel. Jadi ini survival rate dari animal semen, dia mau dilihat setelah di store gitu ya. Bagaimana konsentrasi si X1, X2, X3 ini mempengaruhi survival rate dari Y. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai anotasi matriks gitu, kita masih ingat Y ini dia ada jumlah observasi. Jadi dia dimensinya 13 kali 1 gitu kan. Ada 13 baris, lalu ada satu kolom gitu kan. 13 YI 1 sampai 13. Nah, kalau si X ini dia itu
Berarti kan ada berapa? Ada 13 kolom, 13 observasi, dan K-nya dia ada 3 plus 1 gitu. Jadi teman-teman yang dinamakan matriks X itu tinggal dibuat matriksnya gini ya. Gitu, dia misalnya gitu. Tinggal ditambahin 1 di sini ya untuk tiap kolom gitu. Ini adalah 1 terus sampai bawah. Nah, ini 1 karena dia mewakili untuk B0 gitu kan, B1, B2 dan B3 gitu. Makanya jadi dimensi akhirnya adalah 13 dikali 4 gitu. Ini si matriks X. Nah, nanti kita akan lakukan seperti tadi gitu. X transpose dikali X gitu. X transpose berarti berapa dimensinya? 4 kali 13 gitu. Jadi kalau kita ke next gitu, ini karena dia 4 kali 13 tadi gitu dikalikan 13 kali 4 jadi hasilnya 4 kali 4. Ini matriks yang ini. 4 kali 4 adalah X transpose X. B-nya yang kita cari B0 sampai B3. Kita ada 3 variabel. X transpose Y tadi kan. Y-nya ada 13 kali 1 dimensinya. X transpose itu 4 kali 13. Jadi hasilnya adalah 4 kali 13, 13 kali 1 jadi 4 kali 1. Ada 4 baris dan 1 kolom. Ini si X transpose Y. Kita tinggal cari inverse-nya si ini, X transpose X, agar kita dapat B-nya gitu kan. Nah, karena dia matriks 4 kali 4, inverse-nya sendiri juga ya pakai adjugate formula. Jadi teman-teman tinggal dicari ya, cari adjugate formula atau how to inverse 4x4 matrix gitu. Rumusnya itu adalah 1 per determinan dikalikan transpose dari cofactor matrix. Ya, itu silahkan dicari sendiri. Kalau PR mungkin akan saya kasih, jadi masih bisa cari ya cara panduannya. Hasilnya adalah ini. Ini yang sudah dikali seperdeterminan dikalikan transpose cofactor matrix dah. Gitu. Ya udah tinggal sih B adalah X transpose X inverse gitu ya dikalikan X transpose Y. Jadi si yang ini dikalikan dengan yang ini. 4 kali 4 dikalikan 4 matriks 4 kali 1 hasilnya jadi 4 kali 1 sama dengan yang ini. Akhirnya didapat nilai B0 39,1574 1,101 untuk B1, ini untuk B2 dan untuk B3. Dari situ kita susun persamaan regresinya Y hat. Gitu caranya. Cenderung lebih simpel walaupun ya tadi ya kalau di awal kan kita capek ngediferensial parsial. Kalau di sini memang inverse-nya itu yang problem. Makanya kalau udah di atas 3 kali 3 itu biasanya sudah pakai software aja gitu. Entah di internet atau di mana kita bisa cari atau library untuk inverse matrix otomatis. Gitu. Oke, ya jadi kalau kita dapat dibuktikan gitu ya bahwa si epsilon adalah independent dan identically distributed dengan mean null variance sigma squared gitu, maka si B ini adalah unbiased estimator untuk beta. Ini note-note aja gitu ya, kita bisa proving tapi karena mata kuliah ini lebih ke aplikatif kita nggak akan proving. Nah jadi oke, sekarang kita lihat ada elemen diagonal matriks A. Jadi kalau kita masih ingat kalau X transpose X ini adalah matriks square ya. Dia pasti kotak bentuknya kan. Adalah sum of square dari elemen di ini. Jadi kalau nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya terkait sum of square sama sum of product. Jadi diagonal matriks dan ada off diagonal. Off diagonal ini artinya adalah elemen matriks selain dari diagonal yang di garis yang miringnya itu apa sih? Ya nanti kita lihat deh, itu ada diagonal dan off diagonal gitu. Dia adalah sum of product. Nah, dari kolom X. Oke, kita lanjut lagi ya ke tentang properties least square property dari least square estimator, sorry. Nah, jadi
sebetulnya kita dari tadi mungkin selain kenapa kita kalikan X transpose dengan X gitu ya, ini menjadi suatu nilai yang penting ya. X transpose kali X kalau di inverse kan itu jadi ya, A inverse begitu. Si A inverse ini adalah sebuah bilangan yang kalau kita kalikan dengan variance total gitu, variance total, dia akan merepresentasikan variance dan covariance dari si B ini. Gitu. Lebih jelasnya di slide sebelumnya kita bilang ada diagonal dan off diagonal. Jadi elemen diagonal utama gitu ya, ini gitu ya. Kalau kita kalikan dengan si sigma squared, si C0 ini adalah koefisien untuk variance dari B0. C11 adalah koefisien untuk variance dari B1 dan C22 adalah koefisien untuk variance dari B2. Ini adalah yang saya garisin nih elemen diagonal. Adapun yang tidak digaris ini segitiga bawah atas dan segitiga bawah ini adalah namanya elemen off diagonal, adalah dia covariance. Mungkin masih pada ingat covariance dan covariance? Secara gampang saya ingetin lagi, variance itu adalah variabilitas data, misal apapun itu bisa Y atau X. Variance adalah variabilitas data terhadap mean dari data tersebut. Makanya kita melihatnya kan kalau variance X gitu adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi kuadrat dari X. Jadi ekspektasi X dikali ekspektasi X itu yang keduanya. Gitu. Kalau covariance adalah variabilitas sebuah data jika dibandingkan data random variabel yang lain gitu. Atau variabilitas sebuah random variabel jika dibandingkan dengan random variabel yang lain. Kalau saya bilang covariance dari X, Y gitu ya. Covariance XY gitu adalah ekspektasi dari X kali Y dikurangi ekspektasi X dikalikan ekspektasi Y. Gitu. Jadi itu bedanya. Jadi kita menghitung kurang lebih variabilitas si X terhadap Y gitu. Covariance gitu ya. Nah, kalau sekarang kita kemarin ya bicara tentang korelasi, korelasi adalah covariance yang sudah distandardisasikan, dinormalisasikan antara -1 sampai 1 nilainya. Jadi dia adalah korelasi itu adalah covariance. Misalnya korelasi antara XY gitu, korelasinya adalah covariance XY dibagi akar dari variance X dikali akar dari variance Y. Nah, jadi makanya karena variance X kali variance Y diakarkan itu adalah maksimum gitu ya. Jadi kurang lebih covariance X terhadap Y kalau dia bernilai maksimum, maka dia nilainya akan sama dengan akar dari variance X kali variance Y. Itu dibagi sama dengan 1. Maka korelasi sempurnanya berkorelasi sempurna positif itu sama dengan 1 makanya gitu. Jadi itu sekilas tentang variance, covariance dan korelasi. Gitu. Nah, ini makanya si X transpose kali X ini kalau diinverskan itu jadi matriks yang penting. Gitu. Ini contohnya kalau K sama dengan 2 ya. Jadi ada B0, B1, B2. Jadi kalau C00 tadi yang diagonal saya sudah terangkan. C01 adalah covariance antara B0 dan B1. C21 adalah covariance antara koefisien kalau dikalikan dengan sigma squared adalah covariance dari B2 dan B1. Ini harusnya mirroring kalau saya tidak salah ya. C21 itu nilainya harusnya sama dengan C12. Kalau tidak salah itu malah minus ya. Nanti kita cek lah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi variance dari B1 gitu misalnya adalah C11 dikalikan variance total. Ini yang diagonal ya, baris pertama. Baris keduanya sigma dari B1 B2 adalah ya, jadi covariance antara B1 dan B2 gitu adalah C12 dikalikan variance total gitu.
Nah, dalam hal ini kan kita nggak tahu ya si sigma total, sigma squared gitu. Ini kan nilainya kita tidak tahu. Makanya kita harus pakai estimator S. Gitu. S kuadrat ini adalah unbiased estimator dari sigma squared. Gitu. Nah ini dia ada rumusnya S kuadrat gitu ya, di mana SE-nya tadi rumusnya udah sering kita lihat adalah residual sum of square error dari residual tadi antara fitted dan aktual dikuadratkan gitu ya untuk semua observasi. Cara baca gitu. Untuk semua observasi. Itu adalah si SSE yang di atas dikurangi ini degrees of freedom-nya. N minus K minus 1 itu degrees of freedom. Nah, jadi ini sebenarnya kalau teman-teman melihat R square ya, coefficient of determination adalah SSR dibagi SST. Ini SST, ini SSR, ini SSE. Jadi SSR ini adalah selisih nilai fit regresi dengan, saya garisnya terlalu bawah ya, adalah fit regresi terhadap rata-rata nilai aktual Y gitu. Sementara kalau SSE adalah selisih nilai fit dengan nilai aktual Y gitu. Nah, ya, sum of square total itu yang ini adalah total sum of square ya. Kalau kita lihat degrees of freedom-nya, SSR itu degrees of freedom-nya K. SST itu N-1. Maka SSE adalah N-1 minus K. Makanya ini yang tadi di slide sebelumnya saya bilang SSE dibagi N minus K minus 1 itu unbiased estimator. Karena kalau cuma dibagi N minus 1 dia menjadi bias gitu. Atau dibagi K juga dia bias gitu. Makanya N minus K minus 1. Oke, nah sama seperti single linear regression ya. Jadi kalau kita bicara multiple linear regression, si B ini adalah estimator kan dari si beta. Maka berarti kita bisa membuat hypothesis testing gitu. Hypothesis testing, confidence interval gitu. Kita bisa bikin juga. Nah, jadi karena dia kaitannya dengan SSE gitu ya. Jadi dia dilakukan dengan degrees of freedom N-K-1 dan uji T di sini. Jadi kita kalau asumsinya nilai beta 1 misalnya sama dengan 0 gitu ya, maka di sini adalah 0. Ini beta B1 yang sudah kita hitung. Dibagi S akar CJJ. Ini didapat dari matriks yang tadi. Matriks X transpose X diinverskan itu dapat CJJ-nya. Kalau B1 berarti C11 yang di tengah gitu kan. S-nya rumusnya tadi kita ada di slide sebelumnya. Kembali kita plug in. Nah, karena dia ini dua sisi ya, two side hypothesis testing, maka dia dari diterima kalau T yang dihitung di antara selang minus T alpha per 2 dan T alpha per 2. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau di sini jadi dia pakai one sided testing karena dia kalau kita lihat ya model 12.4 tes bahwa beta 2 itu sama dengan minus 25 minus 2,5 dengan alfa sekian dengan alternatifnya beta 2 lebih dari minus 2,5. Ini udah dikasih tahu dengan gampang ya, beta 2 dan hipotesis 0 dan hipotesis satunya udah ketahuan. Ya udah langkahnya kita udah tahu alfa, tinggal ngitung T-nya. B2 kita sudah hitung dari tadi halaman berapa itu ngitung B2. Nilainya minus 1,8 sekian. Minus 2,5 jadi plus 2,5 dibagi S-nya tadi hitung pakai rumus yang tadi. Kayaknya sudah dihitung juga sebelumnya gitu. Akar karena dia beta 2 maka CJJ-nya C22. Ya, di yang kanan bawah kan ada C00, C11, C22. Nah, ini 0,0166. Ketemu hasilnya 2,39. Nah, kita ternyata testingnya pakai p-value gitu. Kita ngeliat tabel
T gitu. Kalau nggak salah tadi degrees of freedom-nya kan N minus K minus 1. Jadi dia ada K-nya dia ada 2 ya. K sama dengan 2, N-nya kalau nggak salah tadi ada, kalau nggak 13, 20 gitu. Jadi tinggal dicarilah degrees of freedom-nya. Ketemu bahwa untuk degrees of freedom tertentu itu 2,3 ini sama dengan p-value 0,04. Karena ini alfanya 0,05 gitu, maka kita lihat dia cukup signifikan. Enough evidence to reject H0. Dan kita mengkonklud beta 2 lebih dari minus 2,5. Kalau misalnya alfanya lebih besar gitu ya, p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0 tidak ditolak gitu. Variabel tersebut dilihat insignifikan, bahwa Y dalam besaran yang insignifikan. Variansinya gitu, variasi Y dalam besaran yang insignifikan. Kurang lebih gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau tadi sudah menghitung hypothesis testing, kita juga bisa menghitung confidence interval untuk mean response. Jadi untuk si mu dari Y terhadap X gitu kan. Jadi kalau kita punya ini, kalau kita ya ini asumsinya epsilon terdistribusi normal, maka B-nya juga normal dengan mean dan variance tertentu. Kita maka punya si Y hat ini juga berdistribusi secara normal dan unbiased estimator untuk mean response. Karena si mean response, si mu itu, dia kan ya kita nggak pernah tahu nilainya. Makanya kita pakai unbiased estimator gitu, si Y hat ini. Gitu. Nah, kita juga bisa mendefinisikan variance sebagai unbiased estimator dari ya variance dari si Y hat 0 ini kita definisikan sebagai variance total dikalikan X0 transpose dikalikan tadi A inverse dikalikan X0. Nanti rumusnya akan diturunkan ya. Jadi kita uji dengan uji T gitu ya, statistik ya T gitu. Karena ya seperti biasa ini pakai sampel, standar deviasi populasi tidak diketahui, degrees of freedom-nya masih sama N-K-1. Yang ingin kita ketahui adalah yang ini. Kan. Jadi ini yang kita yang denominator ini akan kita kalikan gitu ya. Kedua sisi kita kalikan S akar sekian, lalu ini dipindah sehingga didapat formulasi seperti ini. Y0 selangnya minus T alfa per 2S kali akar ini. Tadi dalamnya si sigma square tadi gitu. Ini asalnya pokoknya dari rumus yang slide sebelumnya ya. Ini tinggal diganti plus. Nah, si ininya sendiri adalah standard error of prediction. Jadi teman-teman nanti hitung standard of error of prediction-nya dulu. Ininya teman-teman hitung dulu, tinggal dikali T alfa per 2 kan, plus minus gitu. Y hat pasti udah ketahuan. Gitu. Ini hitung ini dulu. Ini kita langsung ke contoh soal. Nah, oke. Kita tahu kalau, pertanyaannya adalah construct 95% CI gitu, confidence interval berarti alpha 0,05, mean response survival rate dari si tadi Seaman tadi jika X1 3%, X2 3%, X3 3%. Berarti kita harus dapat persamaannya dulu kan. Persamaannya sudah dihitung ternyata ya. Dari example 12,4. Jadi B0, B1, B2, B3 udah ketahuan. Maka kita dapat si Y0-nya dulu, si Y hat dengan cara plug in nilai X1, X2, X3 ke dalam persamaan tadi karena B0 sudah dihitung sampai B3 udah dihitung. Ketemu 24. Ini adalah Y0. Saya bilang tadi, jadi dihitung ininya dulu gitu. Nah, si nilai
X transpose X inverse ini sudah dihitung sebelumnya karena dia yang tadi 4 kali 4 ya kalau saya nggak salah. Nah intinya ini sudah dihitung, jadi ini yang si X transpose X. X0 ini jadi input si ini X1 sampai X3 ini akan dinamakan X0 gitu. Jadi pertama 1, 3, 8, 9 kan gitu kan. Itu adalah si X0. Nah, jadi sebetulnya X0-nya tuh seperti ini karena dia B-nya kan biasanya kalau kita X-nya kan kalau dikalikan itu bentuknya seperti ini ya, baris ya. 4 baris gitu. Jadi kalau kita bicara X0 transpose baru dia jadi 4 kolom kayak gitu. Intinya apa sebenarnya? Kalian nggak bisa dibalik ya. Karena kita mau si angka ini tuh keluarnya bukan dalam bentuk matriks lagi, jadi sudah satu nilai. Kenapa? Agar bisa diakarkan dan dikalikan S gitu. Karena selang tadi kan bentuknya skalar bukan vektor, makanya kita pengen ya akhirnya ini kan 1 kali 4 dimensinya dikalikan 4 kali 4, 1 kali 4 kali 4 kali 4 kan 1 kali 4 dikalikan 4 kali 1 gitu. Ini 4 baris 1 kolom 4 kali 1. Jadi 1 kali 4 dikalikan 4 kali 1 jadinya 1 kali 1. Nah, ini jawaban yang kita mau. Oke. Nah, makanya akhirnya ini kita akarkan karena tadi rumusnya ini kan diakar. Dapat di sini dikalikan S-nya, S squared-nya sudah dihitung sebelumnya gitu. S-nya di sini dan T alpha per 2-nya ini. Tinggal yang satunya ini tinggal diganti plusnya aja. Hingga didapat confidence intervalnya antara ini untuk prediksi untuk Y di mana X1 adalah 3%, X2 8%, X3 9%. Jadi nulisnya seperti ini ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ya, ada namanya confidence interval dan ada namanya prediction interval. Sama seperti single linear regression. Nah, kita ingin kalau prediction interval kita bicara satu kali prediksi berikutnya gitu ya. Jadi kita berangkat dari rumus T juga, degrees of freedom-nya sama. Nah, yang unik adalah kalau tadi kita cuma ini doang kan, S dikalikan akar X0 transpose kali A inverse kalikan X0. Nah, sekarang karena dia prediction ada si 1 di sini. Rumusnya tinggal beda itu aja, atasnya sama. Nah, ini akhirnya dari rumus T yang tadi, kan sebetulnya kita mau nyari tahu si Y0-nya. Jadi makanya dimodifikasi biar akhirnya Y0 hat yang kita hitung dari rumus regresi minus tadi sisanya. Itu selang bawah, selang atasnya adalah, batas atasnya adalah Y0 hat tambah yang tadi sisanya. Degrees of freedom-nya tetap. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat tuh ini dicoba lagi dengan X1, X2, X3 yang contoh soal sebelumnya. 3%, 8%, 9%. Nah, kalau teman-teman masukin ya ke rumus, karena tinggal sama persis tadinya. Ini kan udah sama nih, tinggal ditambahin 1. Jadi kalau tadi tuh 0,1267 karena dia ditambahin 1, 1,1267. S-nya juga sama, ininya juga sama. Kebetulan alfa masih 0,5 kan. Didapat selang akhirnya ini. Dan selalu ya, si confidence interval selalu lebih sempit dari prediction interval. Yaitu. Sekarang kita akan coba membaca hasil ini, Minitab ya. Kalau dia nge-run, jadi dia si data tadi terkait survival rate Simon tadi dengan 3X itu dia run ke Minitab. Gitu. Dia cari multiple regression line. Dicari bahwa sum of square model ternyata sangat besar. Sum of square total yang 438, SSR-nya 399. Di sini apa? Berarti bahwa model menjelaskan data dengan signifikan.
Nah, kita verify lagi R-square-nya tinggi. Jadi R-square-nya 91%, berarti tinggi. Modelnya cukup lah valid, bahwa data juga berarti linear. Yang tidak kalah penting, kita bisa melihat mana variabel yang penting gitu. Kita lihat ini ada intercept B0, B1, B2, B3 gitu kan. Kita lihat yang penting ternyata interceptnya penting, X1 penting, X2 penting. Nah, X3-nya ini tidak penting gitu. Cara membacanya gitu kan, karena P value-nya 0,5 X3, berarti dia tidak penting. Ini berarti semua penting. Lihat dari sini yang saya kotakin berarti penting ya. Gitu. Oke, nah dan enaknya juga di sini dia langsung ngasih confidence level gitu dari min dan confidence level dari confidence interval dan prediction interval. Dia langsung ngasih di sini untuk setiap nilai. Gitu. Jadi teman-teman misalnya untuk observasi ke-1 gitu ya, variabel dependentnya Y25 gitu. Nah, dia lihat predicted value ternyata 27 gitu. Berarti residualnya berapa? 25 kurang 25,5 dikurang 27. Jadi hasilnya minus 1,8 gitu kan. Itu residual. Standard errornya dia kasih tahu. Confidence intervalnya 95%, 24 gitu ya, 0,15 dan 30,55. Prediction intervalnya 21,6 dan 33. Ini untuk observasi pertama. Gitu. Jadi nanti kita bisa plot sih, teman-teman bisa plot saja gitu ya, pakai yang kalau dititikin di X dan Y, walaupun sedikit susah ya, karena ini kan jadi multidimensional ya. Kalau X-nya ada 3 berarti jadi udah nggak bisa pakai 3 dimensi lagi tuh, harus 4 dimensi. Yang masih bisa digambar tuh kalau X-nya ada X1 dan X2 doang. Itu ada Y sama dengan fungsi dari X1, X2, itu masih bisa digambar 3D. Jadi garis regresinya sudah bukan garis tapi bidang, hyperplane gitu. Nah, kalau sudah sampai X3 seperti ini udah sedikit sulit ya gambarnya. Dibayangkan saja gitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau penjelasan yang tadi kita lihat dari p-value X3 tidak signifikan, X1, X2 dan intercept signifikan. Cara membacanya tadi ya observasi 10 itu dia aktualnya 25,2, predicted value 26,05. Maka didapat residualnya dengan dikurangkan. Nah, lalu kita bisa bilang 95% yakin bahwa confidence interval segini untuk observasi ke-10 dan prediction intervalnya segini. R-square keseluruhan dari model adalah segini. Jadi model dapat menjelaskan 91,17% variabilitas dari respon. Berarti model cukup oke. Gitu. Oke, mungkin itu untuk minggu ini dulu. Besok kita lanjut dengan separuhnya lagi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selamat menyaksikan. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan. Terima kasih.